Halo semuanya, perkenalkan namaku Raisa Zila Sadita. Aku mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis di Universitas Jember. Jadi di kesempatan kali ini, aku mau bawain sebuah podcast yang berhubungan dengan pertanian. Nah, untuk judul podcast yang aku bawakan kali ini yaitu penanganan permasalahan sistem pertanian tumpang sari melalui penerapan teknologi pertanian. Untuk menemani podcast kali ini, aku sudah mengundang seorang narasumber yang merupakan anak seorang petani di daerah Ponorogo dan calon petani muda nih. Silahkan untuk Kak Putri memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Kak Raisa atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lestari dari Ponorogo, kuliah di Politeknik Negeri Jember, jurusan Manajemen Agribisnis, Prodi Manajemen Agroindustri. Sebelumnya saya di sini menggantikan bapak saya yang berhalangan hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Kak Putri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari podcast ini, pasti ada nih beberapa teman-teman yang masih bingung atau masih belum tahu apa sih sistem pertanian tumpang sari itu. Jadi, sistem pertanian tumpang sari itu adalah sistem pertanian campuran, di mana pada satu lahan ini ada dua jenis atau lebih tanaman yang ditanam secara bersamaan atau hampir bersamaan. Selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam mengenai sistem pertanian tumpang sari, permasalahannya, dan solusi penanganan. Oke, pertama-tama kita tanya ke Kak Putri dulu nih. Untuk ayah dari Kak Putri ini, apakah petani yang sedang mengerjakan lahan milik sendiri atau lahan milik orang lain? Baik, sebelumnya bapak saya mengolah lahan pertanian milik orang lain, tapi sekarang alhamdulillah mengolah lahan milik keluarga atau milik pribadi. Saat mengolah lahan milik orang lain, pasti kan ada plus minusnya ya. Boleh diceritain nggak sih sedikit plus minus saat mengolah lahan milik orang lain? Iya, plus minusnya pasti ada, tergantung masing-masing sistem antara pemilik dan pengelola. Untuk sistem yang telah disetujui pemilik dan bapak saya adalah di mana hasil panen tidak dibagi sama rata, tapi bapak saya mendapatkan 75% dari hasil panen tersebut. Mengapa demikian? Karena semua biaya atau pengeluaran itu bapak saya mendanai, dari pupuk, air, terus waktu menanam atau panen padi itu pasti membutuhkan pekerja. Nah, itu juga bapak saya yang menanggung. Semua itu sudah penawaran pemilik lahan kepada bapak saya sebelumnya. Jadi ya sama-sama setuju lah gitu Kak. Untuk lahan milik keluarga Kak Putri ini kalau boleh tahu udah ditanamin apa aja? Kalau sekarang ini ada tanaman kacang sama cabai doang gitu. Selama perawatan lahannya ini, apakah ada kendala atau permasalahan yang dihadapi sama ayah dari Kak Putri ini? Untuk kendala atau permasalahannya pasti ada ya, karena kayak masalah tanahnya, masalah hama, dan yang terakhir masalah pemasarannya gitu. Lalu untuk penanganannya itu gimana? Nah, kalau pengolahan tanah sendiri biasanya bapak saya menggunakan traktor. Untuk masalah hama biasanya bapak saya menggunakan perangkap buatan yang dibuat sendiri gitu. Karena hama yang sering mengganggu tanaman bapak saya di sawah itu lebih sering tikus. Tapi terkadang untuk hama seperti serangga, ulat, dan lain sebagainya, biasanya bapak saya menyemprotkan pestisida sesuai dosis supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman juga. Dan untuk pemasarannya, selain memasarkan secara langsung pada pengepul atau di pasar, saya memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, yang dimana saya juga memasarkan melalui online shop, dan alhamdulillah itu cukup membantu gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada dengerin kan ya beberapa penanganan masalah di sistem pertanian tumpang sari ini? Bisa nih buat teman-teman yang mungkin ayahnya, saudaranya, atau mungkin teman-teman sendiri yang punya lahan dengan sistem tumpang sari dan punya masalah yang sama kayak lahan punya ayahnya Kak Putri ini, bisa nih diterapin cara dari ayahnya Kak Putri ini ke lahannya teman-teman. Terima kasih buat Kak Putri yang sudah mau meluangkan waktunya buat share tentang gimana ayahnya yang mengolah lahan pertanian tumpang sarinya ini. Ya, terima kasih juga buat Kak Raisa telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini.
Ya, sama-sama Kak Putri. Cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mau mampir buat dengerin podcast ini juga. Sekian dari aku Raisa Zilal Sadita, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.